Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, barakallahu fikum, kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema, ya. Pada video kali ini kita akan meneruskan tema kelima berjudul cuaca, kemudian subtema yang kedua yaitu apa? Perubahan cuaca. Anak-anakku sekalian, seperti yang telah Ustadz singgung di video-video sebelumnya, bahwa cuaca itu apa? Mudah berubah, ya. Kadang di pagi hari cerah, ya. Siang harinya mendung, malam harinya hujan, atau sebaliknya, di pagi harinya hujan, siang cerah, kemudian sore harinya mendung lagi, ya. Itulah cuaca, sering berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa merubah-rubah cuaca, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dilandasi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa tidak enak, ya, merasa tidak enak dengan pergantian cuaca tadi, kita harus berbaik sangka. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam perubahan cuaca tadi. Nah, ternyata perubahan cuaca tadi, ya, bisa kita perkirakan anak-anak, ya, dengan apa-apa yang kita sebut dengan perakiraan cuaca, ya. Perakiraan cuaca adalah perkiraan keadaan cuaca yang terjadi di suatu daerah tertentu, ya. Untuk lebih lanjutnya kita coba saksikan bersama video perakiraan cuaca berikut ini. Halo Sobat BMKG, potensi hujan esok hari diperkirakan akan mengalami peningkatan di wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan oleh adanya daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera. Untuk itu, Sobat BMKG yang berada di wilayah Pulau Sumatera mungkin akan mengalami gangguan aktivitasnya mengingat potensi hujan diperkirakan dapat terjadi hingga sepanjang hari. Kami juga menghimbau waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah Pulau Sumatera, termasuk Kepulauan Riau, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayah Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Utara, kemudian Bali hingga ke Nusa Tenggara Timur, wilayah Maluku, Papua Barat, dan juga wilayah Papua diperkirakan esok masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk wilayah seperti DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan wilayah Maluku Utara diperkirakan esok berpotensi hujan dengan disertai angin kencang. Baik Sobat BMKG, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia esok hari. Sekarang apa sih manfaatnya kita memperkirakan cuaca itu? Nah, perkiraan cuaca yang tepat akan membantu misal petani, ya, ini contohnya petani melakukan pertimbangan musim tanam seperti apa yang ada di belakang kita kali ini, ya. Curah hujan yang tinggi akan dimanfaatkan para petani untuk memulai proses tanam padi. Perakiraan cuaca yang tepat juga dimanfaatkan para nelayan untuk mencari ikan, ya. Karena apa? Cuaca yang buruk akan menghalangi para nelayan tadi mencari ikan di laut, ya. Dan hal itu akan sangat membahayakan. Kemudian contoh yang lainnya, perakiraan cuaca yang tepat itu juga dapat membantu pesawat untuk melakukan penerbangan, ya. Pesawat, sebelum pesawat itu terbang harus memastikan dulu perakiraan cuaca yang akan dihadapi nanti. Jika cuaca buruk, maka penerbangan, ya anak-anakku, ya coba
Ustaz mau tanya siapa yang sering hujan-hujan? Ayo, ya. Ketika hujan, ya kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah, ya. Kita terpaksa melakukan kegiatan di dalam rumah. Dan ketika hujan itu banyak pakaian yang tadinya kita jemur, ya, pakaiannya tidak kering. Nah, begitu juga contohnya Pak Tani di sini, ya. Ketika hujan, beliau kesulitan untuk menjemur hasil panennya. Tetapi hujan juga memberikan banyak manfaat kepada kita, ya, sebagaimana yang Ustadz singgung di awal video dulu itu, ya, di awal pembahasan tema itu, bahwasanya hujan itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya hujan, ya, yang tadinya sebelumnya ini kering loh, Nak. Tapi begitu turun hujan, tuh lihat. Nah, air melimpah di mana-mana, ya. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik, ya. Anak-anak padi ini juga tumbuh dengan baik, hijau-hijau, ya. Ya, hujan terkadang itu membawa sesuatu yang tidak kita senangi, membawa akibat sesuatu yang tidak kita senangi. Tapi ternyata hujan itu memiliki manfaat yang besar bagi kita, ya. Kita harus mengedepankan manfaat tadi. Kita harus bersabar, menahan diri kita agar tidak mencela ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak senangi atas hujan tadi. Nah, kemudian terkadang di tempat-tempat tertentu sering turunnya hujan itu mengakibatkan tanah longsor. Dan apabila kebiasaan masyarakat di situ buruk, ya, atau masyarakat di suatu tempat itu buruk, contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, dan turunnya hujan terus-menerus tadi, ya, akan mengakibatkan daerah tersebut banjir. Kembali lagi, itu akibat dari ulah jahatnya manusia. Yang longsor tadi ya, itu karena banyak manusia yang menebangi pohon-pohon secara liar, ya, yang tadinya pohon tadi dipakai untuk, ya, sebagai pondasi, ya, agar ketika curah hujan tinggi, tanah-tanah tadi tidak longsor, itu ditebangi manusia, sehingga ketika air hujan datang nggak ada penahannya, jadi longsor. Begitu juga banjir tadi, yang seharusnya saluran air itu lancar karena manusia membuang sampah tidak pada tempatnya, itu mengakibatkan mengakibatkan banjir. Kemudian, ya, pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia, ya, sudah kita jelaskan tadi, cuaca memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, ya. Selain cuaca tadi mempengaruhi setiap aktivitas kita, ya, pengaruh cuaca tadi juga terjadi pada berbagai bidang, ya, seperti bidang pertanian sudah kita sebutkan tadi, kita singgung, terus transportasi, telekomunikasi, dan sosial budaya, atau kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat kita. Contohnya yang pertama tadi, pengaruh cuaca di bidang pertanian, ya. Para petani akan mempertimbangkan masa tanamnya, ya, ketika curah hujan tinggi, ya, seperti saat ini, ya, curah hujan tinggi, para petani mempersiapkan sawahnya untuk ditanami padi, ya. Kemudian nanti ketika panen, ya, para petani menggunakan cuaca yang cerah untuk menjemur padi-padi mereka. Kemudian di bidang transportasi seperti yang telah kita singgung tadi, contohnya pesawat terbang, dia tidak akan terbang jika cuaca buruk. Nah, maka pesawat tadi akan menunggu sampai cuaca benar-benar bisa dipakai untuk terbang. Selanjutnya bidang telekomunikasi. Kalian pernah pakai HP nggak ketika hujan? Pernah nggak ketika nelpon atau ketika kalian menggunakan internet, ya, terkadang sinyalnya naik turun, ya. Itu juga pengaruh cuaca dalam bidang telekomunikasi. Kemudian bidang berikutnya adalah sosial budaya atau kebiasaan manusia. Misal di suatu daerah tertentu yang sering terjadi hujan, misal, ya, itu pasti masyarakatnya sering memakai pakaian yang tebal, ya, karena ketika hujan itu hawanya dingin. Sebaliknya,
di suatu daerah yang jarang terjadi hujan, suasana di sana gerah mungkin ya, panas. Jadi jarang kita lihat masyarakat di sana yang memakai pakaian-pakaian yang tebal, tapi memakai pakaian yang tipis-tipis. Nah, ada lagi bidang berikutnya Ustadz lupa sebutkan ya, bidang pariwisata. Misal ketika cuaca sedang cerah ya, itu para pengunjung banyak mengunjungi daerah-daerah wisata ya. Sebaliknya ketika hujan ya, para pengunjung atau wisatawan tadi akan mengurungkan diri pergi ke tempat-tempat wisata. Berikutnya adalah pengaruh cuaca dalam bidang industri ya. Banyak sekali industri tradisional ya yang masih bergantung pada cuaca. Contohnya apa? Industri pembuatan genteng atau industri pembuatan batu bata itu maksudnya, atau industri pembuatan kerupuk. Nah, jika terjadi hujan terus-menerus atau curah hujan tinggi, maka aktivitas produksi pada industri tersebut akan terhambat. Nah, anak-anakku, itu tadi beberapa contoh pengaruh cuaca di berbagai bidang. Sekarang tugas kalian ada soal ya. Tulis pengaruh cuaca pada 3 bidang saja ya. Misalnya bidang pertanian, nanti kalian ambil contohnya apa, pengaruh cuacanya apa. Misalnya tadi apa tadi ya. Terus bidang komunikasi misal pengaruhnya bagaimana, atau bidang transportasi ya. Silahkan dari ulasan yang Ustadz sebutkan tadi, kalian pilih 3 saja ya, pengaruh cuaca di 3 bidang. Nah, gampang ya. Demikian anak-anakku, video pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita bahas ya dapat menjadikan kita lebih menghargai alam ya, dapat menjadikan kita lebih bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.